Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah, salawat kepada Nabi. Yang mana pada kesempatan berbahagia ini kita masih dapat bertemu di pertemuan B2K. Gimana semuanya Ibu sehat ya? Alhamdulillah ya. Kayaknya hari ini yang berjumpa pada ini udah pada tua semua nih. Makanya kita nih pada pembahasannya tentang bagaimana lansia. Ya, baik. Ibu sudah berapa umurnya, Bu? 60 ya? 60, baik. Ibu 80, baik. Berarti Ibu ini sudah 80, sudah lansia ya? Baik. Ibu tahu nggak apa itu lansia? Ya, orang tua. Artinya lanjut usia. Tahu pengertiannya? Oke, coba kita lihat di sini pengertian daripada lansia. Ya, biar paham nih. Kita sudah tua tapi tidak tahu apa itu lansia. Dan berapa sebenarnya umur daripada lansia tersebut. Ya, ini dia. Pengertian lansia menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Ya, yang pertama usia pertengahan. Ini antara umur 45 hingga 59 tahun. Ya. Kemudian yang dikatakan lansia atau lansia ini antara 60 sampai dengan 74 tahun. Ya, lansia tua ya, lansia tua atau lanjut usia tua ini antara 75 hingga 90 tahun, dan lansia yang sangat tua ini di atas 90 tahun. Tapi kebanyakan kalau kita lihat nih orang yang sudah di atas 90 tahun sudah sangat jarang ya. Jarang. Karena ini paling di antara 75 hingga 90 tahun. Ini tidak pengertian lansia. Nah, kalau menurut daripada Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998, ini ketentuan umum pada pasal 1 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Ini lansia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun, ya. Ini dia. Makanya dan catatannya sini bahwa lansia yang mendapatkan bantuan PKH usia itu adalah 70 tahun ke atas. Jadi jika belum ada umur 70 tahun, itu belum dianggap lansia. Dan apabila memang komponennya itu cuma lansia atau lansia tunggal, maka itu harus dikeluarkan dari PKH. Itu peraturannya. Ya, jadi ingat yang dikatakan lansia kalau berdasarkan daripada undang-undang adalah yang sudah berumur 70 tahun ke atas. Nah, ini dia. Ya. Kemudian ada yang di ayat 3 dikatakan itu ada lansia yang potensial dan juga ada lansia yang tidak potensial. Ya, ini dia pengertian lansia. Paham ya? Berarti yang dikatakan lansia itu adalah umurnya itu di atas 70 tahun. Baik. Nah, mengapa kita harus peduli kepada lansia? Ya, kenapa kita harus peduli kepada lansia? Kita harus paham bahwa semua kita itu suatu saat nanti akan tua. Dan ketika kita tua itu kita mengharapkan bahwa anak kita itu peduli sama kita. Ya, sama seperti di saat mereka baru lahir, masih bayi, kita peduli, kita berikan kasih sayang. Begitu juga ketika kita sudah tua, kita mengharapkan juga perhatian dan kasih sayang daripada seorang anak. Ya. Ya, ini dia kenapa kita harus peduli pada lansia. Rupanya itu juga diatur dalam undang-undang. Nah, ini dia juga diatur dalam undang-undang. Ya, data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Ya, kalau di kota besar sana, ya itu kebanyakan anak karena tidak ada waktu untuk mempedulikan orang tua sehingga orang tuanya dikasih ke panti jompo. Ya, sayang sekali orang tua kalau sampai ke itu kita gantarkan. Ya. Nah, ini dia. Kemudian di antara sebab yang lain kenapa kita harus peduli dengan lansia, karena lansia itu adalah potret kita di masa yang akan datang. Kalau sekarang kita nanti punya orang tua kemudian kita tempatkan di panti jompo, bagaimana kalau nanti kita sudah tua kemudian anak kita juga menempatkan kita di panti jompo. Ini dia, hati-hati sekali. Makanya kita harus peduli kepada lansia. Nah, ya. Nah, adapun kondisi dan permasalahan daripada lansia, baik secara fisik atau biologis, ya, kita harus melihat bahwa orang sudah tua itu kemudian dia itu memiliki perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulitnya itu kering dan keriput. Kalau waktu masih muda, kencang, ya, pakai bedak ini lipstik dan berbagai macam, tapi nanti ketika sudah tua, maka kulitnya akan kering dan keriput. Ya, gangguannya baik itu gangguan pergerakan. Nah, kemudian bahwa gigi kita mulai goyah, ya, kita akan ompong kembali sama waktu kita masih kecil.
Nah, ini dia kondisi dan permasalahan daripada lansia. Banyak juga kemudian yang lansia kemudian sikapnya berubah kembali ya. Kemudian ya seperti kekanak-kanakan kembali. Ini adalah hal yang sangat wajar sekali. Ya. Nah, ini juga masih dalam kondisi dan permasalahan daripada lansia. Kalau tadi ada fisik dan biologis, ini daripada psikososial, yaitu diri dan hubungannya dengan daripada orang lain ya. Biasanya orang yang sudah tua itu biasanya dia itu akan ada beberapa perubahan emosional. Misalnya depresi. Orang tua cepat cemas dan cepat ketakutan ya. Nah, ini kenapa? Ini disebabkan bahwa karena memang perubahan fisik dan fungsi daripada anggota tubuhnya. Dia merasa kesepian karena anak sudah besar semua sehingga tidak ada lagi yang tinggal bersama orang tua, sehingga merasa kesepian. Teringat pada anaknya bagaimana kekhawatiran itu muncul. Ya, ini dia. Kemudian takut daripada penyakit, takut mati sendiri. Ini kalau saat tidur dia nggak ada orang di rumah nih, kalau mati sendiri nggak ada yang lihat, membusuk takutnya dan berbagai macam hal lainnya. Ini yang kekhawatiran yang sering timbul daripada orang tua. Ya. Kemudian dari sikap dan perilaku ini cenderung diam di rumah ya, gerakannya lambat, susah pergi jauh. Banyak orang tua yang tidak lagi mau pergi jauh-jauh, takutnya nanti kalau misalkan mau pergi kemana misalnya, nanti kalau meninggal sana siapa mak pulang, takut seperti itu muncul daripada kegelisahan hal yang seperti itu ya. Kemudian ya ini sama nimanya, cuman kalau ini lebih kepada rohaninya, spiritualnya ya. Biasanya kalau spiritual itu kadang-kadang orang tua sudah jarang beribadah. Begitu juga sebaliknya, kadang rajin sekali dalam hal ibadahnya. Ya. Nah, kemudian tidak dapat dalam menerima kondisi penuhannya. Kenapa saya harus tua, saya masih ingin muda. Ketika muda saya kuat, energik, ya. Dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang tidak menerima kenyataan. Ini dia. Kemudian kurang mau berbagi dengan orang lain. Banyak juga kadang-kadang orang tua yang pelit, ya, kurang mau berbagi. Ya, ini dia. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Inilah bawaan daripada orang tua. Jadi apa dikatakannya itu seolah itu benar semuanya, padahal masa sudah berganti. Masa sudah berganti terus, ya zaman sudah milenial terus, semakin canggih, dan beliau masih menganggap bahwa itu nggak perlu, masih seperti bawaan yang pada masa-masa dulu, masa-masa muda beliau. Ini yang dilihat. Nah, baik, bagaimana kemudian cara kita melayani daripada lansia ini? Ya. Cara kita melayani lansia ini adalah kita tidak memberikan stigma ataupun cap kepada lansia. Jadi jangan mengatakan bahwa kamu ini memang nenek memang sudah tua, memang tidak berguna bagaimana, dan jangan kita memberikan stigma ataupun cap-cap yang negatif. Ya, tidak mengucilkan dan menghindari sensitif, misalnya mudah marah tersinggung. Ya, kalau ada orang tua mudah marah mudah tersinggung itu hal yang wajar. Memang bawaannya seperti itu, Pak. Ya. Kemudian kalau ada masalah dengan orang yang memang sudah tua lansia, ya sudah, kita abaikan saja, jangan kita besar-besarkan. Memang sudah begitu bawaan daripada lansia, ya. Nah, kemudian kita juga harus menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Harus kita hindari. Kalau misalkan kita terlalu fokus memberikan belas kasihan yang memang fokus, maka dia akan selalu terus berharap gitu, ya. Ini dia, kemandirian ya, kita memberikan kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya, keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Ini dia. Ya. Nah, ini kalau melayani. Nah, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya, ya. Kalau tadi ini kita tidak memberikan stigma atau cap yang lansia yang negatif lansia, maka kita tak menghormati lansia sebagai orang tua kita. Kita harus menghormati sebagai orang tua kita, ya. Bersikap sabar dan bijaksana, yang memberikan kasih sayang, menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Jika memang orang tua kita lagi merepek-repek, udah dengarkan saja, nggak usah bantah-bantah, dengarkan saja, ya. Jadi kita harus menjadi pendengar yang baik, yang pendengar yang budiman, gitu ya. Ya, nah kemudian melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua, ya. Kemudian memberikan kesempatan terhadap apa yang disukai lansia. Ya, kita berikan kesempatan bernya apa yang dia sukai. Dia misalkan saya mau makan nasi yang apa, maka kita turuti keinginan daripada orang tua kita. Ya. Ini dia. Nah, apabila kemudian kita melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap lansia, maka akan terjadi beberapa hal ini. Nah, misalkan nih fisik, ya, verbal atau kata-kata yang kita keluarkan, buat emosi dan finansial. Ya, ini dia. Makanya secara hal seperti ini harus kita hindari ini.
Ya, contoh mendorong orang tua, mencubit, memukul, ini tidak boleh. Dalam agama pun dilarang. Ya. Kemudian kita ya juga menghina, mengancam dan menakut-nakuti orang tua, ya tidak boleh seperti itu. Ya, apalagi marah dengan kata-kata kasar yang memang kemudian bisa menyayat kepada hatinya. Ya. Kemudian juga kita tidak boleh membiarkan lansia itu sendirian. Harus kita temani orang yang memang sudah tua. Ya. Kita kemudian juga harus memanfaatkan daripada lansia. Nah, jika ada memang ada bantuan uang kepada lansia, maka betul-betul kita manfaatkan untuk kebutuhan lansia. Jangan kita pakai untuk kebutuhan yang lain, ya, beli rokok misalkan, ataupun kita pergi minum-minum dengan kawan-kawan, tidak boleh. Uang lansia tetap untuk lansia, ya, ini dia. Kenapa demikian? Karena jika penelantaran lansia, jika ini tidak kita lakukan, maka akan terjadi penelantaran daripada lansia, ya. Nah, penelantaran lansia ini yaitulah membiarkan lansia tidak makan. Jika kita membiarkan mereka tidak makan, maka otomatis mereka akan sakit, ya, sakit yang kemudian ya bisa menyebabkan kematian tentunya karena mereka tidak cukup makan, ya. Ini dia. Kemudian membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas. Apabila orang tua kita sakit, maka langsung kita bawa ke dokter, ya. Kemudian ya, jangan biarkanlah daripada orang tua kita itu yang sudah tua kita biar kesepian. Jangan kita biarkan demikian, ya. Kita harus menemani mereka dan jangan kita keluarkan kata-kata kasar kepada orang tua kita, ya. Ini dia. Kemudian jangan sampai mengusir lansia dari rumah. Apakah tega kita mengusir orang tua kita dari rumah? Tidak, tentunya, ya. Maka kalau misalkan kita mengusir daripada orang tua kita dari rumah kita, maka dianggap ini sebagai penelantaran daripada lansia. Oke, yang terakhir bahwa jangan sampai kita tidak memperdulikan lansia. Ingat, semua orang tua itu membutuhkan kasih sayang anak, dan juga semua anak itu membutuhkan daripada kasih sayang orang tua. Maka kita harus saling berbagi daripada rasa kepedulian akan hal yang ini. Ya, baik. Tentang lansia, paham Ibu ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik. Jika memang tidak ada, ingat saya garis bawahi bahwa kita harus peduli kepada lansia. Kenapa? Karena suatu saat nanti kita juga akan tua. Ketika kita tua, maka anak kita yang akan mengurus kita. Ya, bagus. Rupanya Ibu ini sudah pandai-pandai semua, sudah paham semua. Ya, baik. Jika memang tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan pada kali berbahagia ini, kita cukupkan dulu. Moga-moga nantinya kita tua kita akan bisa diperhatikan oleh anak kita. Ya. Amin. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.